Kali ini kita akan bahas tentang produk sebagai the new SEO. Jadi kan sekarang itu AI sudah mengguncang sekali ya, dan konten-konten written content atau informational content itu sekarang sudah mulai mati karena sudah ada yang namanya generative AI. Sehingga kita tuh sebagai orang SEO, kalau misalkan kita nulis artikel itu potensi trafficnya itu nggak lagi banyak lagi seperti dulu. Jadi dulu kalau misalkan kita bikin artikel 1000 gitu, kita bisa dapat mungkin bisa sampai ratusan ribu visitor per bulan atau mungkin jutaan visitor per bulan. Tapi sekarang misalkan kita bikin 1000, ya ada sih trafficnya, tapi untuk trafficnya juga nggak sebanyak dulu lagi karena CTR-nya juga merendah akibat ada namanya SGE atau AI Overview. Belum lagi ada lagi pendatang-pendatang seperti ChatGPT, kemudian ada Perplexity dan lain-lain. Nah itu akan mengurangi yang namanya traffic untuk website kita dari konten-konten information. Lalu ini baru 2025, bagaimana dengan 5 tahun ke depan? Kalau misalkan 5 tahun ke depan itu AI semakin canggih, bisa jadi kemungkinan traffic kita juga akan semakin turun terus ya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita harus bikin produk ya. Jadi produk sebagai SEO baru. Kita bisa bikin produk yang mana produk tersebut benar-benar memuaskan konsumen sehingga mereka itu nyari produk kita di Google. Dan juga kalau misalkan produk kita memuaskan, orang-orang itu juga akan menyarankan kita. Jadi kalau misalkan website atau mungkin apalah gitu kan, itu mereka akan merekomendasikan kita sebagai produk yang bisa menyelesaikan konsumen. Misalkan contoh kita bikin sepatu ya, ini contoh adalah sepatu. Kita bikin sepatu yang benar-benar bagus dan memuaskan konsumen, sehingga orang-orang misalkan seperti reviewer, kemudian marketplace itu menyarankan kita sebagai produk yang paling bagus ya. Ketika mereka menyarankan, otomatis orang-orang juga akan mencari reviewnya. Yang dicari itu brand search ya, bukan lagi yang namanya informational search, tapi brand search. Lagian juga saat ini tuh banyak sekali, mungkin hampir separuh atau separuhnya ya, separuh search itu adalah search yang mengandung brand. Jadi brand itu sangat penting ya, seperti misalkan contoh Nike, kemudian iPhone dan lain-lain. Nah ini ada beberapa website yang mereka itu nggak pakai SEO, tapi mereka itu trafficnya bagus dan karena berdasarkan produknya bagus. Jadi produk mereka nggak butuh SEO karena produknya bagus. Contohnya adalah ini ya, DeepSeek. DeepSeek ini kalau misalkan kita lihat, ini kalian sudah pasti tahu ya, ini DeepSeek. Ini kita cek itunya, indeksnya itu cuma satu, www.deepseek.com, cuma satu doang, nggak ada itunya lah, nanti nggak ada halaman lain, cuma satu aja yang ke indeks. Dan ini trafficnya saya pikir ya 600 juta. Jadi 600 juta itu kebanyakan dari, dan ini 26%-nya dari search ya. Jadi banyak sekali. Jadi SEO, Anda bikin produk yang bagus, traffic Anda naik. Ini dari DeepSeek ya. Sama lagi misalkan ini Dictation.io. Dictation.io itu saya dulu sering pakai untuk nulis ya. Ini trafficnya adalah 400.000 per bulan. Untuk indeksnya, kita cek indeksnya. Dictation.io ini indeksnya cuma ada ini 28 biji. Itu pun juga kayak gini doang, face recognition, voice notepad, language supported, dan nggak ada konten SEO-nya. Cuma gini doang. Dan trafficnya bisa 400.000 per bulan. Kenapa? Karena ini memang bagus untuk toolsnya. Jadi orang-orang masih menggunakan ini dan mencari tools ini. Ini kalau misalkan kita lihat di sini search-nya itu ini ya 44%, banyak juga ini, sekitar 200.000 dari search. Jadi lumayan bagus. Bikin produk yang bagus, maka insya Allah traffic Anda akan naik. Bagusnya benar-benar bagus ya. Ini dari Dictation.io. Kemudian untuk yang produk fisik, misalkan ini Morin ya, Morin, Anda sudah tahu Morin, brandnya di mana-mana. Ini kalau misalkan bisa dibilang ini SEO-nya buruk juga. Kita cek ya, cuma 38 indeksnya. Dan ini pun juga meresep produk tentang kami, nggak ada konten konten informational yang itu ya. Cuma ini produk semua. Kenapa kok nggak butuh informational konten? Nggak butuh informational kan? Ya karena produknya bagus. Dan ini juga nggak dioptimasi ya, nggak dioptimasi itunya, nggak dioptimasi title-nya dan lain-lainnya. Karena memang Blue Morin sendiri itu
pencariannya banyak sekali. Bahkan mungkin ya di Google Trends, Morin itu mungkin traffic pencariannya juga cukup banyak per bulannya. Kenapa? Karena produknya bagus. Saya pun juga pakai Morin ya sebagai itu apa namanya produk utama gitu kan. Karena memang bener-bener enak. Morin. Nah, banyak ya. Misalkan kita bandingkan dengan apa ya? Misalkan LPG jangan LPG, Morin misalkan dengan apa ya, wisata Blitar ya, banyak ya, nyari banyak Morin. Oke gitu ya. Jadi ini Morin ini juga sama, tanpa SEO nya juga nggak terlalu diperhatikan, dan juga langsung ya. Kalau misalkan orang-orang juga kalau misalkan mereka bahas jam atau bahas tentang jam itu apa bahasa Indonesianya, selai, itu mereka juga pasti akan bahas Morin ya, karena Morin itu bagus, produk Indonesia. Kita juga setelahnya, ini adalah Aero Street. Aero Street itu adalah brand sepatu, dan ini juga nggak pakai SEO juga ini ya, meskipun ini nggak terlalu banyak untuk trafficnya, tapi dia juga nggak pakai SEO juga. Dia 134, cuma gini doang blog, dan ini juga email Baikut ya, ini juga asal, ini bahkan nggak ada itunya ya, nggak ada gambarnya, bener-bener gini doang. Ini kalau misalkan tukang SEO ini jelek sekali ini optimasinya ya, kayak gini. Tapi ini punya traffic juga. Kenapa? Karena dicari ya, trafficnya nggak banyak, karena Indonesia sepatu ya, sepatu Indonesia. Nah ini Aero Street juga yang nyari banyak juga, ada 1300. Search-nya 61% search. Jadi ini sangat bagus ya. Intinya adalah kita saat ini tuh sedang di masa yang krisis ya, krisis konten informational. Jadi kita nggak bisa hanya bergantung pada informational keyword saja. Jadi kita harus bangun produk yang benar-benar bagus, yang benar-benar bisa disruptif, yang kemudian itu kita kampanyekan atau kita promosikan dan orang puas gitu. Ketika orang puas, orang itu akan dengan mudah itu menyebarkan informasi tentang produk kita ke orang lain. Yang penting tuh ya, puas dan juga disruptif. Caranya bagaimana disruptif? Caranya adalah bikin produk yang ketika dipakai, orang itu atau konsumen itu langsung mikir, wah yang lainnya jelek, ini yang bagus, seperti itu. Produk yang bisa bikin produk lain terlihat jelek, itu adalah produk yang bagus ya, dan disruptif, insya Allah seperti itu.